Baiklah, karena sudah jam 3, kita mulai saja. Yang hadir hari ini jumlahnya 15 orang, yaitu Putu Dio Pranawa, selanjutnya Gede Ari Sanjaya, selanjutnya yang hadir Dorothea Febrianti Saka, selanjutnya Tesawar, selanjutnya Iketut Dedi Usnadi internal, selanjutnya Maria Sridora Rero. Selanjutnya yang hadir Bagus Dwi Lingga. Selanjutnya yang hadir Ikadek Swadida Naidi. Selanjutnya Gede Samawan. Selanjutnya yang hadir Kade Agus Karisma Nugraha. Selanjutnya yang hadir Clemencia Monsista. Selanjutnya Komang Agus Roy. Selanjutnya yang hadir Krishna Dharma. Selanjutnya Nikade Ayu Krisma Wati. Selanjutnya Putu Guno. Ya. Nah, Bapak saya dulu materinya. Ya, hari ini kita masuk ke topik metode rata-rata tertimbang. Ya. Jadi di dalam menentukan harga pokok penjualan di dalam sebuah perusahaan nanti akan ada 3 metode, yaitu FIFO atau first in first out. Yang kedua itu adalah LIFO atau last in first out. Yang ketiga adalah metode rata-rata tertimbang atau weighted average. Nah, di sini contoh soalnya sama seperti kemarin, yaitu pada tanggal 1 April 2018 terdapat persediaan awal di mana jumlah unitnya yaitu sebesar 120 unit, di mana harga pokoknya Rp25 ya. Sehingga untuk jumlahnya tinggal kita kalikan sama dengan 120 dikali 25, hasilnya 3.000. Untuk saldo unitnya tinggal kita pindahkan dari saldo unit dari persediaan awalnya, yaitu sebesar 120 unit. Ya, ini ada yang ngechat apa ini? Maksudnya apa ini? Tidak tahu. Gitu. Clemencia. Maksudnya apa itu? Atau kamu salah ketik ya? Oh. Selanjutnya harga perolehan persediaan ya. Jadi harga perolehan persediaan ini didapatkan dari jumlahnya ini ya, dari jumlah pada tanggal satunya tinggal kita pindahkan sebesar 3.000. Selanjutnya pada tanggal 7 April 2018 terdapat pembelian di mana jumlah pembeliannya yaitu sebesar 80 unit ya, di mana harga pokoknya Rp26 ya, sehingga tinggal kita kalikan ya, 80 dikali 26 itu hasilnya 2080, sehingga untuk saldo unit pada tanggal 7 April 2018 tinggal kita tambahkan 120 ditambah 80 unitnya ya. Kenapa bertambah? Karena adanya pembelian, sehingga stok yang ada di gudang bertambah. Sehingga 120 ditambah 80 menjadi 200. Selanjutnya harga perolehan persediaan pada tanggal 7 April 2018 tinggal kita tambahkan 3.000 ditambah 2.080. Hasilnya 5.080 ya.
Selanjutnya misalnya ada penjualan sebanyak 150 unit pada tanggal 15 April 2018, maka di sini tinggal kita isi 150 ya, karena ada penjualan 150. Sedangkan untuk mencari harga pokok per unitnya pada tanggal 15 April 2018 itu didapatkan dengan cara 5.080 dibagi dengan saldo unitnya. Jadi harga perolehan persediaan dibagi dengan saldo unitnya, yaitu 5.080 dibagi 200 hasilnya 25,4 ya. Jadi kita buat 25,4. Jadi kita ketik manual ya, tapi dicari dulu ya berapa nilainya. Setelah itu baru kita kalikan ya, 150. Jadi 150 ini dikali 25,4 itu hasilnya 3.810 ya. Selanjutnya kita lihat di saldo unitnya, tinggal kita kurangi karena ada penjualan, otomatis perusahaan mengambil stok barang yang ada di gudang sebanyak 150 unit, di mana saldo unitnya sebelum pengambilan itu adalah sebesar 200 unit, sehingga 200 dikurangi dengan 150 itu hasilnya 50 unit. Kemudian harga perolehan persediaan jadinya berkurang ya. Jadi 5.080 dikurangi 3.810 itu hasilnya 1.270. Selanjutnya pada tanggal 20 April 2018 terjadi pembelian sebanyak 100 unit di mana harga pokok per unitnya Rp27 ya. Tinggal kita kalikan 100 dikali 27 yaitu hasilnya 2.700. Kemudian untuk saldo unitnya karena ada pembelian otomatis nanti akan ada penambahan di gudang ya. Jadi di mana awalnya setelah terjadi penjualan itu ada di gudang 50 unit, kemudian ada pembelian 100 unit, berarti akan ada penambahan lagi 100, sehingga 50 ditambah 100, jadinya 150. Selanjutnya untuk harga perolehan persediaan, ini tinggal kita tambahkan 1.270 ditambah dengan 2.700, hasilnya 3.970. Kemudian untuk persediaan akhir pada tanggal 30 April 2018 itu sebesar 150. Kita ambil dari stok atau saldo unit pada tanggal 20 April 2018 sebanyak 150 unit. Kemudian untuk harga pokok per unitnya caranya sama mencarinya, yaitu dengan harga perolehan persediaan pada tanggal 20 April 2018 dibagi dengan saldo unit sebesar 150 ya. Jadi saldo unit pada tanggal 20 April 2018 sehingga 3.970 dibagi 150. Hasilnya itu adalah 26,46667. Jadi nanti jangan dibulatkan ya. Kenapa tidak dibulatkan? Supaya di sini hasilnya sama dengan nilai harga perolehan persediaan pada tanggal 20 April 2018. Nah, coba kita kali 150 dikali 26,46667. Di sini Bapak memakai 5 digit ya di belakang koma, sehingga tinggal kita kalikan mendapatkan 3.970. Jadi hasilnya harus sama ya dengan harga perolehan persediaan pada tanggal 20 April 2018 dengan jumlah yang ada, jumlah pada persediaan akhir pada tanggal 30 April 2018. Untuk saldo unitnya sama 150, tinggal kita pindahkan. Kemudian untuk harga perolehan persediaannya jadinya 3.970. Tinggal kita pindahkan dari nilai jumlahnya ya.
dari nilai jumlah dari persediaan akhirnya pada tanggal 30 April 2018. Kemudian dari data ini kemudian kita aplikasikan di laporan laba ruginya ya. Jadi di sini anggap ada penjualan sebanyak 150 unit ya. 150 unit dikali harga jualnya sebesar Rp200 ya. Sehingga hasilnya 30.000 ya. Selanjutnya ada pajak ya, pajak badan final 0,5%. Jadi 30.000 dikali 0,5%. Hasilnya 150. Penjualan setelah pajaknya 30.000 dikurangi 150. Hasilnya 29.850. Untuk harga pokok penjualannya bisa kita lihat di tabelnya, yaitu sebesar ini ya, pada tanggal 15 April 2018 itu nilainya sebesar 3.810, tinggal kita pindahkan ke harga pokok penjualannya ya. Selanjutnya kita cari laba atau rugi bersih sebelum pajaknya, itu didapatkan dari penjualan dikurangi dengan harga pokoknya, yaitu sebesar 3.810. Selanjutnya laba atau rugi bersih setelah pajak, tinggal kita kurangi penjualan setelah pajak 29.850 dikurangi dengan harga pokok penjualannya sebesar 3.810. Itu hasilnya Rp26.040 ya. Nah, dari data ini kemudian kita bawa ke tabel kesimpulan ya. Nah, kemarin kita sudah mencari FIFO, LIFO, dan sekarang metode rata-ratanya tinggal kita pindahkan untuk harga pokoknya dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang mendapatkan 3.810. Sedangkan untuk laba rugi bersih sebelum pajak itu mendapatkan jika kita menggunakan metode rata-rata yaitu sebesar 26.190. Selanjutnya untuk laba atau rugi bersih setelah pajak, jika kita menggunakan metode rata-rata itu mendapatkan Rp26.040 ya. Dari data ini kita bisa bandingkan mana yang metode mana yang bisa mendapatkan keuntungan yang tertinggi bagi perusahaan ya. Jadi kita bisa lihat ya. Nah, di sini metode yang terbaik itu di dalam mendapatkan laba tertinggi itu adalah metode first in first out-nya ya, dari ketiga metode ya. Jadi di sini metode terbaik di dalam menentukan harga pokok penjualan agar mendapatkan keuntungan ya. Nah, ini Bapak salah ketik ini. Keuntungan ya, keuntungan kurang T ini. Keuntungan maksimum yaitu dengan menggunakan metode first in first out. First out atau sering disebut dengan FIFO ya. Jadi ini yang terbaik ya. Nah, dari penjelasan Bapak ini mungkin ada yang ditanyakan. Apalagi ini chat. Ada yang ditanyakan lewat chat saja. Apa ini? Untuk penjualan tanggal 15 April. Ntar dulu. 15 April mana dia? Kena keluar tabel chat nih. Tanggal 15 April 150 unit apakah tidak dibagi dua bagian? Yang pertama 120 lalu 30 oh tidak ya. Jadi jika dibagi itu menggunakan metode FIFO atau LIFO ya.
Di dalam metode rata-rata langsung saja, misalkan terjadi penjualan 150 langsung dibuat 150 ya. Jika di dalam metode FIFO baru seperti yang ditanyakan ini ya. Jika seperti FIFO, jika terjadi penjualan 150 unit tentunya persediaan awalnya diambil terlebih dahulu ya. Jika di LIFO yaitu persediaan di akhirnya ya, bukan persediaan awalnya yang diambil. Itu perbedaannya ya. Ada lagi yang ditanyakan? Jadi beda caranya ya. Masing-masing metode itu beda. Ada lagi yang ditanyakan? Tidak ada ya. Ada nggak? Oh, tidak ada. Ada? Ada lagi yang ditanyakan? Mungkin sudah diajarkan ya di mata kuliah akuntansi lanjut ya, pengantar akuntansi gitu ya. Bagi yang sudah mengambil ya. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada ya. Baiklah, karena tidak ada pertanyaan, maka untuk sesi ini Bapak akhiri dengan materi yaitu penentuan harga pokok penjualan dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat sore ya.